Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 22 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. After edisi terakhir 21 Februari. Ada beberapa yang masuk dan kita akan bahas di After malam ini. Silahkan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari Aftalk, dukung kami dengan klik like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya tunggu ya, silahkan yang belum subscribe. Oke, kita mulai dari SG terlebih dahulu. Hari ini SG bisa dikatakan ya tidak ada perubahan karena pergerakannya relatif flat di area 7.300-an. Memang area ini cukup penting untuk kelanjutan. Apakah breakout atau tidak gitu ya, kalau saat ini adalah level yang sangat menentukan. Namun kita perhatikan indikator MACD ini cukup bagus, mengarah ke atas, yang mana yang memberikan harapan semoga terjadi breakout gitu ya. Nah, sementara ini karena belum, ya kita masih akan wait and see, terutama di saham-saham big caps ya. Tentu saja untuk trading ya saat ini cukup rawan, perlu konfirmasi dari market. Nah, untuk trading saham-saham small caps ataupun saham-saham middle caps mungkin akan jauh lebih menarik karena ya relatif bergerak gitu ya, dibandingkan big caps yang mungkin pergerakannya tipis-tipis, yang tentu saja untuk trading jangka pendek ya itu tidak menarik gitu ya. Seperti itu kira-kira untuk IHSG, jadi masih belum ada perubahan, masih sama. Kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak ya, bisa tolong bahas buka, kira-kira bisa turun sampai ke berapa lagi ya? Mohon pencerahannya, harus exit di harga berapa untuk minimize kerugian karena nyangkut beli di 185 100 PV. Berarti Anda all in gitu ya, semua uang, semua modal Anda kamu beliin satu saham gitu. Waduh. Dan yang dibeli buka gitu kan. Waduh. Ini perlu kita edukasi juga. Ya ini menurut kami ya, ini kurang tepat. Ini menurut kami sekali lagi, kalau ada yang beda nggak apa-apa. Jadi kalau kita memberikan advice, 100 PV itu sangat besar sekali untuk sebuah saham ya. Bahkan saham sebagus BRI pun di 2020 kita beli di 2000-an, itu maksimal itu cuma 20 PV, nggak boleh lebih ya. Seperti Bank Mandiri pun cuma 15 PV, nggak boleh lebih. Kenapa begitu? Karena ya ada strategi diversifikasi. Ya kalau misalkan Anda price maker yang pasti berhasil, ya Anda mau all in, mau pinjam uang sana sini, Anda all in udah pasti profit, ya monggo aja. Nah, tetapi kayak saya ini seperti kami, tentu saja ada probabilitas itu gagal atau resikonya ada. Nah, sehingga ya kami nggak memiliki keberanian beli sebuah saham sebagai apapun 100 PV. Jadi begitu. Kalau kita bicara buka, kami sudah pernah sampaikan dan kita sudah berikan warning di Aftalk dan juga secara tertulis di, kalau Anda yang ngikutin kami di Telegram ya pastinya Anda sudah baca di bulan November ya, seperti Goto, seperti Buka ya, tinggal menunggu waktu mereka ke 50. Ya misalkan nih Anda cari Telegram, nanti ketikan kode sahamnya misalkan Buka gitu ya. Ini di bulan November kami sudah sampaikan, hati-hati dengan saham ini ya. Kenapa? Karena dalam jangka panjang ya masih akan turun. Nah, di sini sudah kami sampaikan targetnya Anda buka aja, Anda buka di sini tertulis 150 140. Ini target terdekat. Target terdekat artinya nggak berhenti di situ. Apakah bisa ke 50? Why not? Ya, gitu. Jadi 100 PV untuk saham seperti Buka, ya nggak berani kita. Untuk meminimize ya ini berat untuk kita minimize karena posisi saat ini sudah bisa dikatakan ya sudah kebablasan. Ya Anda punya di 180 atau 90 itu sudah 19%, modal Anda berkurang 19%. Ya.
Semoga aja besok rebound. Nah, ini di bulan November yang lalu ketika kami sampaikan, kalau kita bicara saham buka trennya turun seperti ini, harusnya Anda ngeh apa yang kami sampaikan. Ya, ketika kami sampaikan di tanggal berapa ini, 7 November itu saham buka di berapa? Ini ya, di area sinilah, di harga 200-an ini. Kami perkirakan saham ini akan ke 150 sampai dengan 140. Namun ada potensi pullback sebelum ke sana. Apa maksud dari pesan yang kami sampaikan ini? Pesan yang kami sampaikan di sini adalah Anda kalau punya barang sell on strength, ya, sebelum dia melanjutkan penurunan. Itu yang harus dilakukan. Dan segera menukar posisi. Ada beberapa case, misalkan seperti kemarin, misalkan ada Arko, ya kan, kita prediksi naik ke 900 sampai dengan 1000, ya kan. Setelah kita prediksi sahamnya justru turun. Itu kebalikannya, kesempatan untuk beli, ya, gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di sini kita sampaikan 220 itu adalah exit level yang ideal kalau misalkan Anda trading jangka pendek, atau misalkan Anda punya modal di atas itu, Anda nggak mau lama-lama di sini, Anda pengen exit, pengen cabut, ya di situ. Nah, kalau sekarang bagaimana? Ini hari ini dia tutup di 154, belum menyentuh 140 area. Jika dia rebound tepat di area tersebut, ya masih ada harapan untuk rebound, tapi dengan risk yang sangat besar karena Anda beli terlalu besar, ya ini akan berbeda cerita. Kecuali Anda belinya masih proporsional. Berapa? Misalkan trading 15. Tapi kalau untuk investing kan jelas ini nggak masuk ya. Nah, misalkan kalau Anda mau exit yang memungkinkan jika buka tidak turun lebih dalam atau lowernya tidak lebih dari 140, mungkin Anda masih bisa keluar di 160, 170, atau di 180, tapi dengan catatan tidak turun lebih dari target kami, karena ya bisa aja kita salah kan, bisa aja kita gagal kan. Misalkan kita memprediksi saham ini 140, tiba-tiba jebol, tiba-tiba langsung turun ke 100, ya bisa-bisa aja, semua bisa terjadi, gitu ya. Ya semoga ya bisa rebound karena ini sangat besar, ya. 100 PV itu wow. Itu kalau Anda punya hitung-hitungan, probabilitas berhasil itu 99,9%, baru berani mungkin. Itu pun ya kita masih, ya gimana ya, kita nggak mungkin seberani itu masuk pada sebuah posisi sebesar itu. Seyakin apapun pada analisa dan prediksi, nggak mungkin seperti itu, ya. Ini mungkin ya masih belajar, makanya ya inilah pentingnya kalau kita itu trading dan investasi itu perlu proses ya, proses belajar. Makanya jangan, kalau saya memberikan advice kepada pemula itu, Anda punya duit berapa, jangan kamu pakai semuanya, kamu belajar dulu pakai uang sekecil mungkin. Kalau Anda melakukan kesalahan, Anda nggak akan bangkrut. Yang masalahnya adalah ketika orang pemula belajar kasih profit sekali langsung percaya dirinya, wah langsung beli all in, langsung pinjam sana sini, bahkan saya ada beberapa case ngutang dan sebagainya. Buat apa? Anda track record Anda itu belum jelas. Anda perlu evaluasi, perlu berproses, belajar dan sebagainya. Kalau Anda beli hanya karena keberhasilan 1-2 kali, kami khawatir Anda akan kesandung dan mati, ya gitu loh. Ini advice kami untuk kebaikan ya, bukan untuk mengejek atau apa. Maksud kami adalah maksud untuk kebaikan, untuk menyadarkan. Kadang kita cara menyadarkan seperti ini, perlu seperti ini, karena kami berharap memang penonton kami yang sedikit ini adalah mereka-mereka yang bisa bertahan di market. Bertahan dulu, ya, nanti akan bertumbuh dengan sendirinya kalau mereka sudah memahami bagaimana market. Kenapa saya beli ini, kenapa saya jual ini dalam posisi profit, kenapa saya jual ini dalam posisi loss. Kita tahu kenapa. Ya, jangan beli tanpa alasan jelas, itu ya. Ini sedikit edukasi sebelum saya lanjut ke pembahasan saham berikutnya. Oke, kita lanjut ya.
Jadi itu ya, potensinya jangka panjang jelas masih akan turun lebih jauh karena ya Anda bisa cek sendiri fundamental seperti apa ya. Sama akan mengikuti fundamentalnya dalam jangka panjang. Assalamualaikum Pak Yep, sehat dan sukses selalu. Pak Yep beserta tim, terima kasih doanya. Tolong dijabarkan trading plan WIFI, terima kasih. Oke, kita lihat WIFI. Untuk saat ini WIFI secara teknikal konsolidasi. Nah, mari kita lihat konsolidasi ini apakah menarik untuk ditradingkan atau tidak. Karena kalau konsolidasi seperti ini ya kita perlu hati-hati juga, jangan sampai kita terjebak pada saham yang ruang geraknya itu tidak sesuai. Ya tidak sesuai itu ya masing-masing orang beda. Misalkan kita tuh ekspektasinya profit itu paling tidak minimal ya 10% misalkan, tapi kita memaksakan hold saham yang ruang geraknya cuma 5%. Nah, itu akan meeng jadinya. Anda akan ngendap di situ, diem di situ duitnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini potensinya ya kalau konsolidasi ini berlanjut gitu loh. Itu cuma 5% lah, 5 sampai dengan 7%. Dengan risk yang kecil juga untuk harga saat ini sekitar kurang dari 5% lah, 2% Anda bisa proteksi ya. Tetapi itu tadi kalau Anda berekspektasi cari profit kurang dari 5%, mungkin ini bisa. Tapi ingat, ini adalah konsolidasi di dalam tren turun. Artinya apa? Jika ini breakdown support ya ini akan ke sini nih arahnya 120 ini. Seperti itu ya trading plan-nya. WF tolong bahas PNLF, apakah saham tersebut baik untuk diinvest, baiknya masuk di harga berapa? Kita cek dulu, sepertinya sih ya kita lihat ya, ini kan turun ya saham ini relatif dalam jangka panjang. Apakah ada sesuatu atau tidak gitu ya. Ini ya, kalau tidak salah kita sudah pernah bahas ya, mungkin beberapa bulan yang lalu ada yang nanya terkait grup pen gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat dari pertumbuhannya jelas ya, ini Anda bisa nilai sendiri lah ya. Tahun 2019 revenue-nya 4,5 T, tiba-tiba di 2022 sampai dengan 2023 ini terakhir masih di 2 T. Artinya kan tidak tumbuh. Ya itu simple seperti itu. Kenapa kok sahamnya turun ya, inilah sebabnya. Kemudian kita lihat bicara operasional, dia naik dan turun ya, relatif naik dan turun, tidak stabil. Ya. Kemungkinan ya karena di sini memang mereka harus kerja keras ya memanage ya, mereka pasti karena dia usahanya adalah di bidang keuangan, tentu saja ada risk market yang mungkin ya tidak bisa dikontrol dengan baik sehingga dia terjadi naik dan turun. Nah, seperti ini ya tentu saja menurut kami tidak menarik yang karena pertumbuhannya kurang. Dan juga secara profit dia juga trennya turun ya gitu. Jadi ini nggak layak lah menurut kami gitu, cari yang lain lah. Ini bukan masalah di saham ini nggak bisa naik loh ya, tapi secara fundamental tidak memenuhi syarat kami gitu. Oke. Untuk Amor sudah dibahas kemarin. Oke, ini kasus korupsi di BSE pengaruh nggak ya dengan sahamnya ya? Suatu yang fraud ya, ya kalau itu sifatnya sistematis ya itu berbahaya. Tetapi kalau bila itu dilakukan oleh satu atau dua faktor yang kecil kemungkinan untuk terulang lagi ya, ini risikonya tetap ada, bad news tetap ada. Namun kita perlu meng-cross check apakah impact-nya ini akan besar ke dalam bisnis, berapa sih size dari case-nya ini, impact-nya kepada brand image dan sebagainya. Yang jelas kalau namanya fraud tentu saja itu bad news. So far kita lihat BSI, BRIS, BRIS nggak ada ngaruh-ngaruhnya ya, walaupun ini berita jelek. Kemarin ada yang konsultasi juga ya, kami jawab kalau Anda member Peers modal 1.400, Anda takut karena kasus ini, Anda buang kiri aja, nggak usah pikir pusing-pusing. Pokoknya kalau investasi ada rasa khawatir, was-was, takut dan sebagainya, saran saya cuma satu, buang kiri ya. Jadi invest itu harus tenang, Anda harus tahu berpandangan lurus ya. Ketika kita wah ini ada korupsi, ada berita ini, berita itu belum tentu berdampak pada emiten tersebut. Kita perlu tenang mencernanya, jangan sampai
kita melakukan keputusan ya baik itu berinvestasi ataupun melakukan penjualan atau divestasi hanya karena berita yang belum kita kalkulasi, belum kita estimasikan ini impactnya akan seperti apa nantinya, seperti itu. Oke. Tetapi satu hal yang perlu Anda harus pahami, psikologis itu sangat penting sekali dalam berinvestasi. Ya, kami berinvestasi pada sesuatu yang ya kita pahami, maka dari itu kalau Anda mungkin ada rasa ragu, ya ini member peers kemarin ada yang konsultasi seperti itu, toh sudah profit, Anda buang aja, 60% nggak akan nyesel. Ya walaupun nanti mungkin dia masih bisa naik 3.000, 4.000 ya. Ya itulah konsekuensinya kalau daripada Anda takut, kemudian ada cemas, anxiety, ya nanti Anda masuk ke rumah sakit karena Anda kena GERD atau kena penyakit-penyakit karena psikologi Anda keganggu, nah lebih baik Anda buang kiri gitu ya. Gitu. Jadi harus investasi itu harus paham dan Anda harus ngerti risiko. Ya kalau Anda mungkin wah ini berbahaya ini ya, membuat Anda cemas, ya itu berarti risk profile Anda sudah terganggu, ya masuk ke situ ya harus keluar. Jangan sampai Anda paksakan, wah ya masih hold nih please, ada kasus korupsi, enaknya gimana ya? Ya nggak perlu Anda ikuti terus. Kalau profit buang kiri, ya nggak perlu ada ragu-ragu, nggak akan nyesel Anda mengikuti. Misalkan ini sedikit saya kemarin baca kan, yang jawab kan bukan saya, ya jelas saya baca bagaimana cara bertanya mereka, kemudian jawabnya cocok apa enggak ya. Kalau nggak cocok kita revisi ya. Ini mungkin juga pertanyaan banyak orang yang invest di BRIS ya, terkait ada case. Dulu juga ada tuh BRI, BBRI juga pernah ada ya, kena hack ya misalkan, terus ada scam dan sebagainya ya. Itu hal yang wajar terjadi ya, namanya kejahatan selalu ada ya, baik itu di dalam internal ataupun eksternal itu bisa terjadi, dan itu adalah resiko yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga hemat saya kalau ada rasa ketakutan buang kiri, udah itu aja. Oke? Tolong bahas fundamental jasa marga dan potensi untuk jangka panjang. Jasa marga untuk jangka panjang ya kemungkinan masih uptrend. Ini saham ini juga baru aja reversal ya, seperti pembahasan kemarin. Dalam jangka panjang itu berarti lebih dari 1 tahun ke depan ya, kita harus mengacu pada fundamental yang ada gitu ya, nggak bisa teknikal doang ya. Nah di sini kalau kita lihat dari kinerjanya memang saya rasa jasa marga ini membaik ya, memang dia cukup lambat perbaikannya, cukup drop ketika dia turun di 2019 ya, apalagi kena pandemi. Nah ini mulai recover namun memang belum bisa kembali sebelum pandemi ya. Untuk revenue-nya ya, kalau kita bicara bottom line ini udah mulai bagus ya, saya rasa bottom line-nya ini sudah relatif bagus, sehingga dengan revenue-nya yang belum pulih dia bisa ngeboost yang namanya profitabilitas, itu artinya bagus ya. Nah kita lihat tren dari profitabilitasnya, operasional dan bottom line ya. Nah ini ya, nah ya toh, nah ini adalah salah satu sinyal bagus. Kalau yang namanya operasionalnya udah trennya naik, artinya apa? Terjadi efisiensi operasionalnya ya, dan bottom line-nya mengikuti. Tetapi bottom line tidak boleh lebih dari operasionalnya. Kenapa begitu? Karena ya kita ingin mendapatkan profit ya, nantinya ya tercermin di dividen juga, itu adalah organik, bukan dari hasil divestasi yang nantinya akan ngepotong yang namanya revenue stream ya. Artinya revenue-nya nanti nggak akan sama dengan tahun sebelum dijual ya, artinya mungkin dia jual aset, jual anak usaha dan sebagainya ya. Nah jadi trennya harus naik ya, kalau bisa stabil bagus, tapi kalau ada yang naik seperti ini bagus ya. Tadi seperti yang saya bilang, kenapa kok sahamnya beberapa tahun ini melempem ke bawah, karena memang secara revenue memang jasa marga relatif belum
belum bisa kembali. Namun untuk bottom line-nya cukup bagus, itu adalah sinyal yang positif. Kedepannya dia tinggal ya naikin revenue-nya aja. Nah ini kalau kita lihat di sini dia mungkin saja dalam jangka panjang bisa all time high, tetapi untuk saat ini kita akan mengacu pada yang ada, yang terdekat ya, jangka pendek jangka menengah mungkin ya dia akan bergerak di angka 5 ribuan, dalam jangka panjang mungkin bisa naik di atas 6.600 sampai dengan 7.000 gitu ya. Oke, UNVR nyungsep bagaimana ini? Gimana? Nggak gimana-gimana. Pak F, boleh diulas saham HIL untuk trading. Oke. Jadi kalau bertanya harus bertanya yang benar dulu, baru kita bahas. Ya toh? Tanya, UNVR gimana teknikalnya? Bagaimana fundamentalnya? Nah, gitu baru kita bahas, gitu loh. Ya kan? Buat apa komen yang seperti itu kalau kita tidak bisa bahas? Nggak ada gunanya. Oke, untuk trading, untuk Hermina sendiri mungkin cukup sepi ya saham ini ya. Kita lihat dari volume ya, kita coba cek dulu sebentar ya. Transaksinya mungkin nggak serame dulu ketika dia uptrend ini ya. Nah ini transaksinya drop ya, artinya ketika kita trading di saham yang relatif sepi, kita perlu tahu range pergerakannya ini dan juga volumenya. Kalau volumenya nggak mencukupi untuk kita beli ya, misalkan kita beli saham Hermina ini transaksi per harinya berapa sih? Misalkan katakanlah 10M, kita mau beli 1M, itu kebesaran loh ya. Maksimum ya mungkin 2% dari value transaksi per harinya itu. Jadi kalau kita mau masuk katakanlah kecil-kecilnya 1M di saham ini sekarang nggak masuk ya, karena ini transaksinya cuma 10 bio sehari. Artinya ya kalau kita masuk di saham ini mungkin kita masuk 10 juta, 20 juta, mungkin kecil-kecilan segitu masih bisa. Ya kalau kita mau masuk lebih dari itu agak riskan dan juga takutnya nanti nggak bisa keluar atau kesulitan dalam exit. Nah kalau kita mengacu pada tren sekarang ini konsolidasi menurun ya, artinya kalau kita mau swing di sini bisa-bisa aja, tetapi ekspektasi kita masih di area konsolidasinya gitu kan. Ya misalkan Anda beli di harga saat ini, ekspektasi Anda mungkin TP-nya di 1350 sampai dengan maksimum di 1420, itu 12% cukup ya. Dengan risk Anda bisa cut loss. Ya tentu saja harus cut loss jika turun di 1220 ke bawah. Begitu kira-kira. Lanjut ya. Pak Yef, untuk invest jangka panjang bagusan BBRI atau BRIS ya. Makasih infonya Pak Yef. Untuk harga sekarang ini kedua-duanya jelek. Kedua-duanya jelek, nggak layak investasi. Ya, kenapa begitu? Ya kita akan beli BRI jika crash seperti 2020. Dan untuk BRIS sendiri kita sudah punya di bawah 1400, jadi ya untuk harga sekarang ini tentu saja tidak menarik. Bagusan mana ya, kita tidak bisa mengcompare Conve dengan Syariah, itu sudah jelas berbeda ya. Jelas BRI lebih mateng ya, tetapi yang mateng itu tentu saja pertumbuhannya tidak sebesar yang lagi tumbuh seperti BRIS. Nah, jadi Anda mau nyari apa? Kalau Anda nyari bisnis yang stabil, dividen yang stabil, pertumbuhan yang nggak besar-besar amat, ya pilihlah BRI. Ini beda-beda. Kalau kamu nyari yang growth, kemudian pengen capital gain besar, ya carilah yang growth seperti BRIS. Tetapi mohon maaf, ya keduanya tidak masuk pilihan kami untuk saat ini karena kami sudah beli di harga yang rendah. Untuk BRI kami tidak akan beli jika tidak market tidak crash. Itu aja. Ya, sesimpel itu. Pak ya, tolong bahas Bank Jago di jangka menengah. Nah, ini Jago sama dengan Buka, ya. Ini sudah peringatkan. Di mana kami memperingatkannya? Anda bisa akses secara gratis. Di mana? Di Telegram, tentu saja. Klik Arto, ya. Nah, ini ya. Ketik Arto nanti akan ketemu ya. Update target price. Nih ya, November Arto naik ke 3000-an. Apa yang kami sampaikan? Hati-hati ya. Ini sudah mencapai target swing. Wah, gitu kan? Nah, setelah itu ya ini kita sudah sampaikan 1 2 3 4-nya ini turun ya, nantinya 5 dia swing lagi. Tetapi sekarang ini dia masih menuju wave 4. Wave 4 itu berarti kan turun.
ya kan, turun di sini. Kita juga sampaikan di sini targetnya adalah 2200. Hari ini turun di 2590, artinya target yang kami pasang di bulan November yang lalu ketika dia naik di 3000-an, bahkan sempat naik ke 3600, itu sangat bagus buat keluar ya. Buat keluar ya, itu sekarang ini dia mengarah ke target berikutnya ya. Kalau kita bicara target selanjutnya 2200 sesuai dengan apa yang kami sampaikan di bulan November yang lalu ya. Ini yang menyampaikan tentu saja ya, mungkin sudah waktu itu beberapa kali ya dia naik di 3000, bahkan naik ke 3600, 3700 bahkan ya, hampir 4000 gitu ya. Itu bonus ya. Tapi yang jelas 3000 itu kalau trading beli di situ, apalagi investing ya. Investing ya Anda lihat fundamentalnya lah ya. Fundamentalnya mau ambil dari mana gitu ya, mau dilihat sisi baiknya dari mana gitu ya. Tentu saja buat kami ya tidak menarik juga untuk invest, apalagi untuk trading aja enggak ya kan, karena di harga segini. Kalau sekarang jangka menengah dia masih mungkin akan mengalami ya bisa dikatakan konsolidasi dari range yang cukup lebar ya. Kalau dia sampai dengan 2200 artinya nantinya wave 5 nya ini akan lebih rendah dari wave 3, yang mana wave 3 kita akan coba lihat kalau dia 2200 tercapai ya, 2200 tercapai, 0,6 nya itu berada di 3000 ya. Artinya swingnya cukup menarik kalau dia sudah di 2200 sorry. Oke, seperti itu. Itu jangka pendek menengah ya. Kalau untuk trading jangka menengah ya, trading jangka menengah nggak cocok ya. Kenapa begitu ya? Anda lihat karakteristiknya swing, bukan untuk trend following. Trennya turun dan dia memang tidak, walaupun di uptrend, misalkan uptrend pun bukan saham yang tipikal trend following ya, begitu. Memang agak susah mencari trend following, itu agak susah mencarinya karena tidak semua saham uptrend itu cocok untuk trend following ya. Gitu. Ini perlu juga. Ada yang bilang, wah kenapa nggak rekomendasi trend following, lebih santai, nggak segampang itu nyarinya ya. Dan mungkin Anda juga nggak akan sabar mengikutinya. Oke, lanjut ya. Pak, tolong bahas ULTJ untuk trading. Oke, ULTJ untuk trading. Wah, ini masih konsolidasi ya. Kalau saya mungkin perlu lihat-lihat dulu ya, supportnya di 1500-an. Kalau Anda bisa beli di situ sih 15% dia ke resist terdekat. Kalau di harga sekarang ini sekitar 7%, jadi Anda perlu menunggu di support konsolidasi yaitu di bawah 1600 sampai dengan 1565. Boleh bahas emiten TOTL untuk jangka panjang, fundamentalnya bagaimana untuk kedepannya berarti kita lihat sekarang kinerjanya apakah bagus atau tidak. Kita lihat fundamentalnya dulu ya. Nah ya, kita lihat dari sisi pertumbuhan ya, pertumbuhannya ini juga dia mulai membaik ya. Pertumbuhannya ini mulai kembali ya, belum mendekati sebelum pandemi sih, karena terakhir dia catat 2,4 T, sekarang ini di 2,6. Walaupun itu masih proyeksi, belum dilaporkan secara utuh, namun ya mungkin itu akan masih setara dengan itu. Namun ya, perlu kita tahu ketika kita bertanya pada YEF ya, YEF banyak berinvestasi pada perusahaan yang tumbuh, growth, yang sehat growth-nya, organik ya, kemudian dengan profit yang mencukupi minimal 5%. Ini bukan berarti saham ini tidak bisa naik ya, sekali lagi ini fundamentalnya lagi, ini adalah kembali ke basic ya. Kalau dia memang secara margin memang tipis, nggak akan kita pilih kalau untuk invest. Nah kita lihat dari marginnya sendiri sebelum pandemi dia di angka 7%, 7 sampai dengan 9% bottom line. Operasionalnya itu di bawah bottom line, artinya tidak organik kan. Nah di situ sehingga saham TOTL ini tereliminasi. Nah untuk teknikal jangka panjang mungkin dia masih bisa naik, digoreng dan sebagainya seperti ini ya, karena tipikalnya juga mohon maaf saham gorengan ya gitu. Tapi untuk invest ini hal yang berbeda ya. Oke. Om, kira-kira untuk saham, saya dipanggil om nih. Kira-kira untuk saham jangka panjang apa ya untuk saya pemula, dan untuk jangka pendek apa ya bisa buy sekarang? Mohon maaf ya di F-Talk ini, mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih sudah berkomentar. Di F-Talk itu
hanya akan membahas saham dari ide-ide yang masuk di kolom komentar. Jadi IF tidak akan merekomendasikan saham A, B, C. Kenapa begitu? Karena kami tidak mau memiliki kepentingan yang ya, bahkan kalau kita punya kepentingan malah kita jelek-jelekin. Misalkan BRIS kita mau jualan 2400, kalau orang lain mungkin akan bagus-bagusin, wah BRIS tuh bagus nih biar dibeli orang, kita bisa exit. Enggak, kita akan bilang ya ini sudah ketinggian untuk dibeli, seperti itu ya. Jadi mohon maaf ya kalau Anda ingin rekomendasi untuk trading kayak mau investing, nggak bisa di sini. Anda join saja Peers untuk dapat rekomendasi, karena ya itu ada pertanggungjawabannya, ada analisa yang mendalam, kita screening dulu, kita buat trading plan, buat investing plan. Belum nanti kalau sudah kita rekomendasikan Anda bisa berkonsultasi lagi dan sebagainya ya. Itu. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide yang menarik untuk dibahas di F Talk malam ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar untuk F Talk mendatang hari Minggu ya berarti. Kemudian mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan di F Talk ini mungkin ya ada yang benar, ada yang salah. Yang namanya prediksi dan opini bisa pasti tidak ada yang pasti ya, tidak ada yang bisa memastikan market akan bagaimana. Kita hanya bisa menyampaikan apa yang kami lihat yang kiranya akan bisa terjadi, potensi terjadi. Ya, Anda tahu ya arti potensi. Ya, itu Anda bisa ambil, Anda bisa olah, Anda buat trading plan, buat investing plan dan jalankan itu dengan baik. Ya, sama dengan PTR, Peer dan Peers pun juga tidak bisa kita pastikan semua rekomendasi kita benar. Tidak mungkin ya. Kalau mungkin ya berarti ya kami ini adalah Tuhan, bukan, karena kami manusia biasa ya. Jadi kami tentu saja ya bisa trading, kita bisa profit, bisa loss. Investasi kita juga bisa profit, juga bisa loss, sehingga semuanya harus proporsional sesuai dengan ukurannya masing-masing. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kurang. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F Talk malam ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.